Oke, di seri kali ini kita mau bicara tentang bahayanya dogma yang lahir dari kebiasaan. Oke, sampai di sini sebenarnya kita mau ngomongin apa sih? Ya, begini. Kan aku udah sering bilang ya, ketika sesuatu yang kalian lakukan secara berulang-ulang, maka itu akan menjadi kecanduan, bisa menjadi kecanduan, kemudian selanjutnya menjadi kebutuhan, dan yang paling di sisi lain yang paling bahayanya itu adalah bisa menjadi dogma. Dogma itu dalam artian sesuatu yang melekat di kepala kita dan kita berkeyakinan ketika kita melakukan dan kita berkeyakinan bahwa hal itu benar, sepenuhnya benar. Jadi ya ini contoh dogma yang lahir dari kebiasaan yang aku rasa perlu untuk kita berpikir lagi. Contohnya seperti ini. Misalnya kayak aku tuh dulu terbiasa ketika bangun tidur itu langsung beres-beres gitu, langsung rapiin tempat tidur, bangun tidur langsung duduk, langsung rapiin tempat tidur, terus berpikir apa hal fisik yang bisa aku kerjain ketika aku baru bangun tidur itu. Jadi gini, kayak aku bangun tidur, habis itu aku berpikir aku bangun tidur, setelah aku bangun tidur ini aku mau ngapain ya? Aku nyuci baju kah, ngerapiin ini kah, nyapu kah, mana dulu yang mau aku kerjain gitu. Jadi ibaratkan gini, kayak otakku itu sudah tersetting ketika misalnya bangun tidur itu ya harus beres-beres dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Nah, jadi ketika aku berada dimanapun, misalnya dimanapun aku berada, ketika aku bangun dari pagi hari, yang akan aku lakukan adalah hal yang seperti itu. Padahal di baru-baru ini gitu ya, aku mendapati bahwasanya aku ingin mereplace kebiasaan tersebut karena menurutku itu kurang efektif. Ya mungkin di sebagian orang itu menurut mereka tuh adalah hal-hal yang menurut mereka tuh baik ya, efektif ya, kayak kamu rajin ya kayak gitu. Ya oke, aku setuju dalam hal itu. Cuman aku rasa untuk di aku lebih merasa oh ini lebih efektif gitu. Jadi aku ingin mereplace kebiasaanku itu ketika aku bangun tidur langsung beres-beres, langsung nyuci, pokoknya pekerjaan fisik lah kayak gitu. Aku ingin mereplace-nya dengan sesuatu yang berkaitan dengan belajar gitu. Jadi kan aku baru tahu kalau misalnya bangun tidur itu hal yang paling baik untuk kita lakukan adalah selain misalnya bangun tidur itu kondisi otak kita tuh kalau aku nggak salah tuh di gelombang alfa, dan di gelombang alfa itu sangat bagus sekali kita untuk belajar. Nah, jadi aku tuh belajar untuk mereplace kebiasaanku tadi itu, habit aku yang tadi itu, agar ketika bangun tidur itu yang pertama kali kupikirkan adalah belajar. Aku belajar hal baru di mana karena otakku di posisi seperti itu, otakku tuh sangat bagus untuk belajar dan cepat menyerap pelajaran. Jadi aku ingin menggunakan momentum itu untuk belajar. Kira-kira begitulah ya. Terus yang jadi permasalahannya adalah begini gitu ya. Itu kan yang aku bilang tadi bangun tidur langsung beres-beres gitu ya. Itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan ibaratnya itu kayak dogma di kepala aku. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi ketika aku bangun tidur terus kayak misalnya aku nggak melakukan hal tersebut, aku tuh merasa bersalah gitu. Aku kayak merasa nggak produktif aja gitu. Padahal kan kalau misalnya aku belajar sesuatu yang berkaitan dengan investasi layar ke atas itu kan juga tidak kalah bermanfaat dan tidak kalah ini ya, maksudnya banyak banget, lebih banyak juga manfaatnya gitu. Cuman yang aku bilang tadi kayak dogma gitu, dogma yang lahir dari kebiasaan, ketika aku melakukan kebiasaan itu agak sulit untuk di-replace, dan yang paling bahayanya adalah ada rasa bersalah dalam diri kalau misalnya kita nggak melakukan itu, kita tuh salah gitu, kita tuh ada yang kurang aja gitu. Itu yang aku maksud dengan dogma tadi kayak gitu. Jadi teman-teman yang aku bilang itu tadi gitu, nggak ada salahnya kalau kita berubah ke sesuatu hal yang baik, karena kita kan sebenarnya sepanjang hidup kita ini selagi kita masih bernafas, kita tetap belajar, dan selagi kita belajar pasti akan selalu ada perubahan dalam hidup kita. Walaupun pastinya cara-cara tersebut tidak pasti sama di setiap orang, setiap orang punya cara yang berbeda. Itulah mengapa opini itu tidak pernah salah, dan itu tergantung kepada dari orangnya tersebut. Dan yang ingin aku garis bawahi dari video kali ini adalah berhati-hatilah terhadap dogma yang lahir dari kebiasaan. Karena aku sendiri pun ketika aku sudah tahu bahwa aku ingin merubah kebiasaan itu karena ada sesuatu yang aku tahu itu lebih efektif dan itu menurut aku bermanfaat dan dilakukan orang-orang yang sukses, ketika aku ingin mereplace-nya, rasa bersalah itu hadir gitu. Ada rasa bersalah yang hadir dalam diriku, dan itu yang aku katakan sebagai dogma. Dan ya hati-hati, rasa bersalah yang hadir itu bisa jadi menghambat kita untuk kita bisa berubah dan upgrade diri menjadi yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. See you next video. Bye bye.